Nah, ini ada 7 pesan, 7 wasiat dari Syekh. Ini sebenarnya satu riwayat yang menceritakan pesannya Syekh Ibrahim bin Adham untuk para tamunya. Jadi satu ketika datang banyak tamu ke kediaman beliau, yang tamu-tamu ini minta dinasehati. Akhirnya diberikanlah oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini 7 wasiat, 7 pesan untuk tamu-tamunya. Yang pertama pesannya Syekh Ibrahim begini. Man kathuro kalamuhu fala tatma'u fi yakdhoti qalbihi. Pesannya Syekh, ingat-ingatlah barang siapa yang banyak omong, banyak bicara, maka jangan berharap bisa hidup hatinya. Jadi terjaga hatinya. Yakdhoh itu terjaga. Jadi man kasuro kalamuhu falatat ma'u fi yakdhoti qalbihi. Barang siapa banyak bicaranya, maka jangan harap bisa bangun hatinya, bisa hidup hatinya. Ya karena orang yang terlalu banyak bicara itu kan biasanya memang jarang berefleksi, sulit berpikir mendalam. Kalau ngomong terus ya pada akhirnya hatinya sendiri mati. Yang hidup mulutnya. Kemudian yang kedua, ya kalau sekarang mulut itu bisa diganti dengan jempolnya. Karena kita ngomong hari ini kan tidak hanya lewat suara tapi juga lewat chat, lewat teks di media sosial. Yang kedua, man kasuro kalamuhu falatat ma'u fi antasila ilaihil hikmah. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka jangan harap untuk bisa sampai ke level hikmah. Level hikmah itu mudahnya untuk mengambil pelajaran-pelajaran utama dalam hidup. Ya karena orang sibuk ngomong terus, sibuk komentar terus, tidak ada waktu untuk mencerna kebenaran, mencerna kebaikan. Pada akhirnya dia tidak sampai pada level hikmah. Itu pesan kedua kepada para tamunya. Yang ketiga, man kathura ikhtilatuhu bin nasi falatat ma'u fi nawalihi halawatal ibadah. Barang siapa yang terlalu banyak pergaulannya dengan manusia, maka jangan harap memperoleh manisnya ibadah. Ini bukan berarti kita dilarang bergaul dengan orang lain. Ya manusia itu makhluk sosial. Pasti dia membutuhkan orang lain, perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi semuanya ada waktunya, ada jatahnya. Jangan terlalu banyak ikhtilat dengan orang lain, yaitu nanti akan berpengaruh pada diri kita. Dan kata Syekh, membuat kita sulit memperoleh manisnya ibadah. Manisnya ibadah itu kan kita peroleh ketika kita bisa merasakan asyiknya bersama Allah. Sementara kalau kita sudah terlalu asyik, terlalu tercampur, terlibat dengan orang lain, ya kita nyamannya ketika ikhtilat dengan orang lain. Ketika kita kholwat dengan Allah, kehilangan rasa akhirnya. Mungkin menurut kita jadi tidak asyik. Asyik itu kalau ada orang lain ngomong bisa saut-sautan dan lain sebagainya. Nah, ini pesan yang ketiga. Yo, memahaminya bukan berarti jangan bergaul, tapi jangan terlalu banyak bergaul. Kemudian yang keempat, man afroto fi hubbid dunya khifa alaihi su'al khotimah wal iyadzu billah. Jadi yang kedua, barang siapa yang berlebihan mencintai dunia, maka ditakutkan ia akan meninggal dalam kondisi su'ul khotimah,
Wal-iyadzubillah, semoga kita dapat perlindungan dari Allah dalam hal ini. Nah, ini juga penting ya, orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia, ya hidupnya sepenuhnya untuk mengejar hal-hal duniawi. Kuatirnya sampai meninggal itu pikirannya hanya sibuk tentang keduniaan saja. Ini bisa membuat dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Wal-iyadzubillah, semoga kita terlindung dari situasi semacam ini. Kemudian yang kelima, mangkana jahilan falatarju fihi hayatal kolbi. Barang siapa bodoh, maka jangan harap hatinya hidup. Wah, ini sebenarnya sindiran bagi kita untuk yuk terus belajar biar ndak bodoh. Terus nambah ilmu, nambah wawasan biar ndak bodoh. Karena kalau kita ndak belajar, wawasannya sempit, ya mudah untuk matinya hati. Matinya hati itu kan karena dia gelap. Tidak ngerti kiri kanan, tidak luas, tidak terang. Nah, memperoleh keluasan dan keterangan di dalam kolbu itu ya antara lain dengan ilmu. Maka orang itu semakin dia sempit wawasannya, sempit juga hatinya. Maka mangkana jahilan falatarju fihi hayatal kolbi. Barang siapa bodoh, jangan harap hatinya hidup. Kemudian man ikhtara suhbatadz zulmi fala tarju fihi istiqomatad din. Barang siapa yang lebih memilih bersahabat dengan orang zalim, maka jangan berharap akan mendapatkan istiqomah dalam agama. Jadi kalau jelas ada orang zalim, ya kita jangan mendekat, apalagi dijadikan sahabat suhbatadz zulmi. Mengapa? Ya paling tidak dengan bergaul akrab dengan orang yang zalim, kita sulit menegakkan nilai-nilai agama, kita sulit istiqomah menjalankan petunjuk dan perintahnya agama. Ya pasti saja orang yang zalim yang mengarahkan kita kepada kezaliman, atau memberi kita fasilitas-fasilitas hasil dari kezalimannya. Maka kalau jelas kita berhadapan dengan orang zalim, ya jangan dekat-dekat, jangan jadi sahabatnya, biar tidak merusak agama kita. Kemudian man tolaba ridon nasi faqallama yanalu ridallahi ta'ala. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia, maka tidak akan dia sedikit pun mendapatkan ridhonya Allah. Hidup kita ini sebenarnya dalam menjalankan amanat, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya, targetnya sebenarnya adalah ridhonya Allah. Mengapa begitu? Karena kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Agak sulit bagi kita untuk secara sempurna tuntas menjalankan amanah sebagai hambanya dan khalifahnya. Satu-satunya harapan kita adalah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi Allah berkenan, meskipun belum tuntas kita menjalankan amanat kehambaan, amanat kekhalifahan, tapi Allah sudah ridho dengan yang kita lakukan, itu alhamdulillah. Karena memang yang memerintah kita kan Allah. Berarti kalau Allah sudah ridho, sudah sesuai, berarti kita sudah ada di jalur yang benar. Jadi orang-orang yang hanya mencari ridhonya manusia, tidak fokus pada ridhonya Allah, ya ini orang yang tidak pinter. Karena amanat hidupnya di dunia ini dalam rangka mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia.
Dan akan sangat merepotkan kalau ada orang hanya mencari ridhonya manusia. Manusia itu macam-macam perspektif, cara berpikir, paradigma, dan nilai hidupnya. Sehingga orang yang fokus pada ridhonya manusia, itu dia akan kerepotan sekali. Mungkin yang dia lakukan menyenangkan orang tertentu, tapi menyusahkan orang yang lain. Mungkin yang dia lakukan disukai sekelompok orang, tapi dibenci orang yang lain. Ya mudahnya kalau teman-teman cek di medsos, mungkin teman-teman punya YouTube, punya channel, punya apa sendiri. Mungkin dianggapnya, wah ini loh sebenarnya penting, bagus, luar biasa. Kok masih ada yang tidak suka ya? Ya memang setiap orang beda-beda selera, keinginan, dan standarnya. Maka sangat tidak pintar kalau ada orang hanya fokus mencari ridhonya manusia. Pasti akan sulit, dia capek. Kalau Allah bisa dipastikan Allah itu Rahman Rahim, Ghafurur Rahim, jadi mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah asal kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan sebenarnya itulah amanah utama dalam hidup kita. Jadi baik, jadi sudah ada malam hari ini kita belajar tentang 3 pertanyaan, 4 nasihat, 5 syarat, 6 petunjuk, dan 7 perkara. Yo masih ada banyak cerita-cerita, kisah-kisah hikmah dari Syekh Ibrahim bin Adham. Tentu saja tidak mungkin kita angkat semua malam hari ini. Yang jelas, mari teman-teman tidak berhenti belajar, tidak berhenti membaca.